Welcome back to Geeky Hub bersama gue Jason. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya nggak lupa ngingetin kalian. Biasanya gue langsung kasih. Ya, di video kali ini kita akan bercerita tentang new release dari brand kenamaan dari Finlandia. Ada yang tahu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari Suunto, ya udah bisa kalian lihat sendiri di sini. Kita akan bahas Suunto Race S. Nah, Suunto Race S ini didagang-dagang. Mampu menyaingi dominasi Garmin Forerunner 265 di kategori mid-level running atau sportwatch atau smartwatch. Ya, jadi mid-level itu kita kategorikan di 6 juta sampai 8 juta. Seperti apa sih Suunto Race S ini? Kita tanpa basa-basi. Kita tanpa basa-basi langsung unboxing dulu aja. Oke, ini dia ya, Suunto Race S. Kita dapatnya yang Power Orange untuk kita unboxing hari ini. Lihat tulisan Adventure Starts here. Seperti ini, bisa dilihat sini masih segel. Oke. Ya. Oke, langsung kita buka. Isinya ada apa aja. Ya, pastikan kalian beli yang resmi. Ada sertifikat postel ini. Dan kalian udah dapat juga kalau di Indonesia itu kartu garansi Suunto, garansi Indonesia ya. Jadi pastikan kalian beli juga dari yang bergaransi resmi dan juga di import resmi ya. Udah ada postelnya nih. Modelannya kayak nasi padang nih ya. Nah, ini ada gimmick-gimmicknya lah, marketing brandingnya. Congratulations on your new watch. Adventure starts here. Yoi. Oke, kalau kotaknya dalamnya lagi seperti ini ya, warna hitam. Kita buka lagi segelnya. Oke. Setelah itu, yoi. Sini langsung udah dapet jamnya ya. Oh, dari sini. Sorry, kita buka dulu. Nah, ini gimmick-gimmicknya lah ya. Manual booknya, step by stepnya untuk pasang. Oh, udah dapet stiker juga nih. Kita langsung lihat strapnya. Ini dapetnya warna orange. Gitu ya. Oke, dicabut begitu aja. Stikernya ya. Kayak biasa nih, ini pasti kabel chargernya dan manual book. Oke, langsung kita cobain ya. Adventure starts here. Oke, kita mulai bahas dulu dari fisik dan desain si Suunto Race S ini. Suunto Race S ini sebenarnya kurang lebih merupakan versi light dari Suunto Race ya. Kalau sebelumnya Suunto Race itu ada di sekitar 49 sampai 50 mm, Suunto Race S ini dikemas dengan diameter lebih kecil yaitu di 45 mm. Kalau dari segi desain sama-sama dilengkapi dengan digital crown sebelah kanan. Digital crown itu dikepit oleh dua button ya. Jadi digital crown ini dipakai untuk menavigasi menu sama juga dengan buttonnya. Terdapat 6 varian warna berbeda untuk Suunto Race ini. Walaupun di Indonesia mungkin masuknya masih beberapa aja nih. Desainnya menurut kami lumayan terlihat, lumayan kelihatan premium ya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan yang selevelnya lah ya. Di antara 265, PS3 atau 165 lah ya. Ini terlihat lebih premium karena bezelnya itu sudah menggunakan material stainless steel. Kalau misalkan 265, PS3, 165 itu masih menggunakan polimer yang plastik. Ya. Jadi kelihatan lah. Cukup terlihat signifikan perbedaan material antara stainless steel dan juga plastik. Strap menggunakan ukuran 22 mm quick release. Jadi kalau kalian mau nyari yang di pasaran sana, di luar, tinggal kalian cari quick release 22 mm bisa digonta-ganti ya. Suunto Race kakaknya itu sudah menggunakan sapphire crystal, sedangkan si Suunto Race S ini masih menggunakan Gorilla Glass 3. Tapi udah cukup kuat lah ya. Display layarnya 1,32 inci sudah AMOLED. Brightness-nya nih sampai 1000 nits. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai di luar ruangan, ya kalau misalnya lagi lari, di bawah teriak matahari, terik. Ya. Di bawah terik matahari masih bisa terbaca dengan mudah. Patut diacungi jempol, brightness sampai 1000 nits itu sangat membantu kalau misalnya kalian pakai di luar ruangan. Overall, kita melihat dari Suunto Race S ini sama dengan kakaknya, Suunto Race itu cukup terlihat premium karena material yang dipakai itu udah stainless steel dan Suunto Race itu kan menggunakan titanium. Ini memang sangat berbau Finlandia lah ya gitu ya. Kelihatannya ya lebih elegan kalau misalkan kalian bandingin dengan PS3 dan Forerunner 265 yang lebih sporty. Kita lanjut ke bagian user interface atau display ya. Tadi sempat dibahas untuk brightness-nya yang sampai 1000 nits itu menghasilkan warna yang cukup terang dan
clear ya. Dari segi desain user interface, gue sih suka banget karena dia minimalis dan cukup straightforward. Mungkin perlu dicatat kalau kita di Geeky Hub ini lebih sering ngelihat Garmin ya. Kita lihat Garmin, mungkin lihat Coros, kayak Suunto gini kan jarang-jarang nih. Itu jadinya memang lebih feel refresh aja kali. Jadi makanya begitu kita lihat user interface-nya, kita cukup impress dan suka dan seneng banget dengan desain minimalis dan juga straightforward dari si Suunto Race S ini ya. Ada dua mode display ya, ada yang always mode on atau gesture mode on. Oke, jadi gesture mode, jadi kalau misalnya kalian angkat baru nyala, kalau always on dia akan always on terus, tapi dia nggak full display normalnya ya. Jadi kalau misalnya udah kalian tinggal beberapa menit, always on mode-nya itu dia kayak versi light dari watch face yang ada, yang udah kalian pilih ya. Always on itu bisa ngabisin baterai lebih cepat, jadi kurang lebih menurut pengalaman kita itu sekitar 4-5 hari. Sedangkan kalau misalnya kalian gesture mode on itu bisa sampai 9-11 hari lah. Itu kalau misalnya kalian pakai olahraga 1-2 kali yang menggunakan GPS mode ya, GPS based activity. Watch face-nya juga cukup menarik ya, minimalis seperti tadi kita udah share. Responsiveness dari touchscreen-nya untuk harga segini ya standar jam tangan harga segini ya, nggak nge-lag, cukup smooth kalau misalnya kalian gonta-ganti, kalau kalian swipe ke atas, swipe ke bawah segala macam itu cukup smooth dan sesuai lah dengan harganya. Ada 3 button sebelah kanan ini, kalau misalnya kalian tekan sekali itu buat masuk ke activity, jadi tinggal kalian pilih olahraganya di sana. Crown-nya kalau misalnya kalian tahan itu untuk masuk ke mode settings, jadi ke settingan jamnya. Kalau kalian mau ganti watch face, kalau kalian mau general settings itu masuknya ditekan di tombol crown-nya, ditahan aja. Terus tekan tombol kanan bawah itu masuk ke control panel, atau bisa dibilang kayak semacam kalian slide dari kanan ke bawah gitu ya. Kalau dari handphone itu masuk ke control panel. Nah, nanti di sana tuh ada alarm clock, ada notifikasi, ada do not disturb kalau misalnya mau dimatikan suaranya, ada flashlight dan lain-lain ya. Lanjut, kita masuk di bagian daily usage untuk health ataupun activity tracking dari Suunto Race S ini. Perlu kalian catat dulu ya, kalau misalkan kalian beli activity tracker atau smartwatch dan kalian belinya itu untuk memantau kesehatan, langkah baiknya kalau jamnya itu kalian pakai tidur juga ya. Karena kalau misalnya kalian pakai tidur, biasanya kalau smartwatch seperti Garmin, Suunto itu Fitbit, itu dia ngitungin SpO2 dan juga HRV di saat kita lagi tidur. Nah, itu akan menjadi lebih akurat lagi untuk memantau kesehatan tubuh kalian dengan menggunakan activity tracker atau smartwatch ini ya. Nah, sama halnya seperti Garmin, Suunto Race S ini juga sudah dilengkapi dengan morning report-nya. Jadi morning report-nya itu kalian akan dapetin kalau kalian baru bangun, nanti akan dikasih tahu kalian sleep-nya kemarin gimana, deep sleep-nya berapa lama, skor dari sleep-nya juga berapa. Jadi kalian bisa mantau performance tidur kalian ya. Kalau kita pakai sleep tracker ini juga cukup akurat, jadi dia bisa nge-track kapan kita ketiduran, kapan kita bangun, bahkan kalau misalnya kita lagi bangun di subuh-subuh buat misalkan mau ambil minum atau mau ke toilet segala macam, dia bisa nge-track juga. Jadi ada kelihatan tuh kita terbangun 1-2 menit langsung ketiduran lagi, itu dia bisa nge-track. Jadi cukup akurat untuk sleep tracker dari si Suunto Race S ini ya. Nah, selebihnya kalau misalnya kalian mau lihat widget-widget lainnya untuk activity tracking atau health tracking, tinggal swipe ke bawah aja dari jamnya ya. Nanti ada masuk ke timer, ada notifikasi, heart rate tracker, terus kalau misalnya kalian mau nge-track blood oxygen, ada weather, step counter, dan di Suunto ini ada namanya resources. Nah, resources itu apa? Resources itu sama dengan fitur body battery yang ada di Garmin. Jadi kurang lebih resources itu adalah energi yang tersisa dari tubuh kalian. Jadi kalian tinggal klik ke dalam, kalian bisa tahu kalian energinya hari ini itu sisa berapa sih. Ada altimeter, barometer udah lengkap di sini ya. Udah ada kompas, terus udah ada kalau misalnya kalau udah kalian pakai untuk olahraga, dia ada recovery training. Pada dasarnya fitur activity tracking dan health tracking yang ada di Suunto Race S ini itu sudah standar pada umumnya sebuah smartwatch, apalagi ini di harga 6 jutaan ya. Dan bahkan sebenarnya harganya lebih murah, tapi apa yang kalian dapat di Suunto Race kakaknya di 7 jutaan sampai 8 jutaan itu semuanya udah dapat juga di Suunto Race S ini, cuma dengan ukuran lebih kecil dan materialnya yang masih stainless steel. Oke, kita masuk ke topik notifikasi. Nah, ini salah satu topik ataupun pertanyaan yang sebenarnya menurut gua agak-agak gimana ya. Kalau kalian beli smartwatch itu rata-rata pasti sudah bisa notifikasi. Tapi gue cukup ngerti kalau misalkan kalian ini salah satu orang yang sangat gaptek banget belum pernah beli smartwatch. Oh, ya udah, itu gue ngerti. Terus kedua, kalau misalkan kalian itu bertanya dikarenakan biasanya smartwatch itu ada aja bugnya. Bugnya itu dalam arti notifikasi bisa terima, cuma ada beberapa handphone memang yang kok notifikasinya nggak masuk. Nah, itu biasanya terjadi kalau misalnya ada bug di software dari smartwatch sendiri. Biasanya itu akan dibereskan
lewat software update. Jadi itu cukup dimengerti lah. Ya, tapi software kita pakai Suunto Race S ini notifikasi masuk, bisa kita baca dan sudah bisa membaca emoji juga dengan full color. Jadi notifikasi masuk ya, kalau itu pertanyaan kalian. Lanjut kita bahas ke fitur olahraga dari Suunto Race S ini. Pada umumnya biasa kalau yang nyari Suunto Race S ini biasanya adalah orang-orang yang memang pengen beli untuk mensupport activity olahraga mereka ya. Fitur olahraga yang ada di Suunto Race itu semuanya sudah ada di Suunto Race S ini ya. Jadi kita start dari situ dulu. Mau itu lari, mau itu swimming, mau itu cycling segala macam itu pasti sudah ada di Suunto Race ini. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan kalian belinya untuk olahraga, biasanya setiap kategori olahraga itu ada specialized watch-nya sendiri. Jadi misalkan nih kalian suka diving ya, kalian belinya dive watch. Terus kalau misalkan di Garmin itu ada yang namanya Instinct 2 Solar yang surf. Jadi kalau misalnya suka surfing di laut, belinya Instinct 2 Solar surf. Rata-rata setiap smartwatch itu pasti ada juga berbagai macam olahraga lainnya. Nah, biasanya ditulis nih di spesifikasi ataupun di marketing copy-nya nih. Sudah dilengkapi sampai dengan 100 lebih mode olahraga. Oke, bener. Tapi kebanyakan mode olahraga tersebut misalkan yang lebih niche ya, yang lebih jarang dipakai, lebih nggak populer lah, seperti misalkan walaupun ini lagi ngetren ya, misalkan main paddle, main tenis, main badminton, main football, main soccer gitu ya, itu ada. Cuma itu sebenarnya dia cuma ngitung kalori, cuma ngitung durasi kalian olahraga, heart rate, jadi nggak ada metrik-metrik data yang lebih spesifik untuk kategori olahraga tersebut. Sedangkan kalau misalkan kalian beli Suunto Race S ini ataupun jam tangan lari lain yang lebih fokus misalkan di lari, itu nanti ada pace, ada fitur-fitur seperti Pace Pro di Garmin, terus ada distance-nya. Pokoknya kalian bisa dapetin metrik-metrik yang lebih mendalam lagi untuk di olahraga-olahraga tersebut ya. Boleh ada basket, boleh, bola ada, boleh. Cuma ya dia nggak bisa ngitung kita nge-shoot berapa kali, dia nggak bisa ngitung kita nembak berapa kali. Cuma kalori aja dan durasi. Oke, kalau mau masuk ke mode olahraga di Suunto Race ini, kita tinggal tekan tombol yang di kanan atas, nanti akan kalian masuk. Nanti akan dikasih tahu juga tuh, kalau misalkan GPS based akan dikasih tahu, kalau misalkan pakai activity ini nanti baterainya itu cuma bisa bertahan sampai berapa lama. Kalau misalkan kalian pakai GPS ya itu akan lebih cepat habis. Nah, data field-nya ini bisa kalian ubah-ubah. Ya, kalian bisa ubah-ubah. Jadi kalau misalnya kalian lari, biasanya di atas tuh ada pace, ada durasi, ada distance segala macam. Bisa kalian ubah-ubah, kalian customize lewat aplikasi di Suunto. Nah, ribetnya ini kalau misalkan kalian pengen ganti salah satu, itu kalian nggak bisa ganti dari yang udah ada. Jadi kalian harus mulai lagi bikin yang baru. Nah, ini sedikit, ya minus sedikit lah. Dimana gak fleksibel gitu. Kalau gue mau ganti yang sebelah kanan ini, ya gue ganti aja dong ke situ ya. Overall, performance GPS dan heart rate ini cukup oke banget. Kalau misalnya kita bandingin dengan jam tangan lainnya, sudah ya mirip-mirip lah. Jadi performance dari GPS-nya cukup akurat. Dan GPS si Suunto Race S ini sudah multiband ya. Ya dia soalnya menyaingi Forerunner 265 dan menyaingi Coros Pace 3 ya. Dia sudah multiband. Kalau di Garmin itu ada namanya training status, ada namanya training readiness, ada juga namanya body battery. Nah, di Suunto Race S ini itu juga sudah ada yang namanya training load dan juga recovery time yang bisa kalian akses setelah kalian olahraga. Nanti kalian dia bisa mantau kalian training loadnya selama ini tuh udah berlebihan apa enggak. Terus sudah ada juga namanya recovery time, jadi kalian bisa tahu berapa lama kalian butuh recovery setelah kalian berolahraga. Metrik-metrik yang lebih detail lagi untuk kalian memantau performance olahraga kalian seperti ada namanya TSB. TSB itu ada Training Stress Balance, terus ada TSS, Training Stress Score, dan juga ada namanya CTL, Chronic Training Load. Itu metrik-metrik fitur olahraga untuk training yang lebih mendalami lagi buat kalian yang memang mau memantau performance olahraga kalian lebih detail lagi ya. Fitur olahraga yang ada di Suunto Race S ini sudah cukup oke banget dan sesuai dengan harganya ya. Jadi fitur yang ada di jam tangan lebih mahal, di Forerunner 265 itu juga sudah ada di jam tangan yang ini. Kalau kita consider dari segala macam fitur, spesifikasi, desain, material, segala macam, ini sepertinya akan meramaikan pasar mid-level smartwatch ya. Dimana harga Suunto Race S ini bisa dibilang paling murah kalau misalkan dibandingin dengan pesaing terdekatnya, let's say di Suunto Race sendiri, ataupun di Forerunner 265, ataupun di Apex Pro ya. Apex 2 Pro. Kayaknya bakalan ketat nih seperti sempak. Jadi gimana nih kalau dari kalian? Bakalan pilih yang mana? Kalau dari segi paling murah kan mungkin ambil di Suunto Race S ini ya. Dan menurut gua patut diacungi jempol lah. Ya menurut gua sangat worth it di harga segini. Kalian bisa dapetin AMOLED dan sampai 1000 nits. Bezelnya juga stainless steel. Nggak kalah dari brand lain.
sangat amat boleh dikonsider, dan bahkan mungkin kalau ada yang nanya ambil yang mana, gue cenderung mau mengarahkan ke Suunto Race ini. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Kalau kalian nggak suka, go to